Di dalam NU, kekuatan NU itu sebetulnya riyadhah yang paling kuat dan paling mustajab dan paling memberikan spirit kita dalam perjuangan itu adalah membaca nariyah. Jadi nanti kami akan beri oleh-oleh dua. Pertama nariyah, kedua burdah. Nariyah ini fadilahnya, kemanfaatannya ketika Bapak Ibu mengalami hidup agak gelisah, hidup yang sedih, hidup yang menghadapi masalah, insya Allah masalah apapun dengan nariyah insya Allah akan memudahkanmu. Sebagaimana burdah ini adalah karangannya Imam Al-Busiri dan hanya 2 bait. Perlu kami sampaikan, 2 bait ini enggak semata-mata Mbah Yai Wahab yang mencari. Setelah saya mendengarkan cerita bahwa 2 bait ini satu ketika almarhum Kiai Wahab Hasbullah itu bermimpi ketemu Imam Al-Busiri, 2 bait inilah yang dibaca. Sehingga ini pertama menghormati 1 abad Nahdlatul Ulama. Kalau abad kedua 100 tahun lagi, mungkin nggak tahu kita di mana 100 tahun lagi. Yang jelas generasi penerus yang akan melanjutkan. Kedua, bisa silaturahmi ke dalamnya, masih terutama ini adalah kediaman Kiai Wahab Hasbullah. Jadi memang bentuknya ini kami tidak merubah, hanya dulu ada buleteran aja, itu yang kami rubah, tapi semuanya juga ada kaca, ada jam, semuanya tidak kami rubah. Dan inilah kediaman beliau, perjuangan tempat lahir beliau. Beliau lahir di rumah sebelah, rumahnya Kiai Hasbullah, di rumah Kiai Wahab, dan di sini beliau itu melakukan semua perjuangannya, diawali dari Surabaya, terus diteruskan di Rumah Jombang. Ini adalah kediaman beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa hadir di sini melihat atau bisa menyaksikan kediaman beliau ini, Kiai Wahab Hasbullah, menjadikan spirit, menjadikan semangat. Ternyata rumahnya sederhana, tetapi insya Allah manusianya, perjuangannya insya Allah sangat kita banggakan dan kita rasakan. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kami keluarga semua 11, tapi sekarang tinggal 6, yaitu yang pertama punya Muktamaroh, beliau tinggal di Jombang, tepatnya rumahnya di depan kantor polisi. Selanjutnya saya, terus Bu Hizbiyah yang di ketua wilayah DKI, yang mertuanya Mas Saifuddin, terus yang kedua Bu Munjidah, alhamdulillah sekarang diberi kesempatan menjadi bupati, tapi insya Allah nanti bulan November sudah PLT karena akan pemilihan akan datang. Yang ketiga Kiai Hasib yang sekarang salah satu ketua PBNU dan beliau sekarang memang harus di sana. Yang terakhir ada Kiai Rokib, berdiri ya Rokib, ini adik yang paling kecil, yang terakhir ya. Jadi bontot, jadi yang bisa menjamu Bapak Ibu semuanya saya dengan Pak Kiai Rokib. Tentunya dalam perjalanan ini adalah satu perjalanan yang sangat mulia, satu perjalanan yang sangat bersejarah, satu perjalanan yang sangat membahagiakan dan memberikan kesemangatan hidup, terutama perjuangan dalam Nahdlatul Ulama maupun di badan otonom, baik muslimat, fatayat, IPNU dan mungkin dari yang lain. Yang jelas sekarang adalah NU, mulai dari wilayah cabang, mungkin anak cabang, ranting, anak ranting, mungkin ada satu-satu yang ikut, begitu juga dari muslimatnya. Dalam perjalanan ini adalah sangat mustajab ketika Bapak Ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada saat untuk ziarah ke makam muassis, ke makam waliullah. Jadi marilah kita dalam perjalanan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin, memohon kepada Allah Bapak Ibu semuanya diberikan keselamatan oleh Allah,
diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, keberhasilan di dalam perjuangan, dan diberikan kenikmatan hidup di dunia sampai di akhirat, dan dijaga anak keturunannya, dan juga diselamatkan oleh Allah, tetap iman Islam, insya Allah akhir hayat dalam husnul khotimah. Ini yang harus kita lakukan ketika mohon kepada Allah melewati muassis, insya Allah itu adalah sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjuangan Nahdlatul Ulama itu adalah tidak lepas daripada selain kita yang tradisi kita Yasin, tahlil dan lain sebagainya, ada kan juga semacam zikir atau riyadhah. Di dalam NU, kekuatan NU itu sebetulnya riyadhah yang paling kuat dan paling mustajab dan paling memberikan spirit kita dalam perjuangan itu adalah membaca nariyah. Tadi saya dengar dari Jakarta, mana itu yang membangun Pulau Seribu. Insya Allah Pulau Seribu mau membangun setelah ziarah ini, dan akan melanjutkan untuk membaca nariyah. Allah mudahkan, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala yang dicita-citakan, terutama di dalam melancarkan bangunan. Jadi nariyah ini kami ijazahkan semuanya kepada Bapak Ibu, ya, Jamsi. Ini adalah termasuk juga istighosah atau wiritannya Kiai Wahab selain burdah. Jadi nanti kami akan beri oleh-oleh dua. Pertama nariyah, kedua burdah. Nariyah ini fadilahnya, kemanfaatannya, ketika Bapak Ibu mengalami hidup agak gelisah, hidup yang sedih, hidup yang menghadapi masalah, insya Allah masalah apapun, dengan nariyah insya Allah akan memudahkan. Sebagaimana contoh, selalu saya berikan contoh, ada tepung, di situ ada benang. Benang ini ditarik, bagaimana tepung itu tidak hancur. Begitu juga kegelisahan, kegundah gulanan hati Bapak Ibu, kalau dibacakan nariyah, insya Allah akan diangkat oleh Allah kesusahannya dan kegelisahannya. Sehingga semacam benang yang di dalam tepung ditarik, tetapi tidak merubah bentuk bentuk tepung itu. Begitu dahsyatnya, kemuliaannya nariyah itu. Dan ini adalah riyadhahnya ulama-ulama, pendiri Nahdlatul Ulama selalu menggaungkan nariyah. Pada saat itu kalau di dalam kelompok yang besar ini membacanya 4.444. Jadi tolong nanti Pak Kiai, di mana jumlahnya berapa sekarang? Oh, pemain jumlahnya ada berapa? 400 atau 300? Jumlahnya yang berangkat ini Bapak Ibu semua jumlahnya 200-an dibagi aja 400. Jadi 4.000 diniati 4.444 dibagi 400, sehingga tiap orang itu nanti berapa jatuhnya? Apakah 15? Ya, alhamdulillah. Cuman 15, tapi insya Allah nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan sama pahalanya dengan membaca 4.444. Setelah itu mohon kepada Allah, apa saja masalah yang dihadapi di dalam kehidupan ini, apakah keluarga, apakah di organisasi, ataupun di dalam pekerjaan, kita mohon sama Allah, insya Allah pulang semuanya akan cair segala permasalahannya. Pulang semuanya yang bangun akan gampang dananya. Allahumma amin. Pulang semuanya permasalahan rumah tangga insya Allah tidak ada, itu akan bisa diselesaikan dengan baik, dan segala yang dirasakan menjadikan kegelisahan hidup, menjadikan kerupakan hidup, menjadikan ketidaktenangan hidup, insya Allah diangkat Allah semuanya permasalahan itu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Inilah oleh-oleh ketika Bapak ziarah, dan sekarang saya kemarin dikasih Mbak Ita sama Bu Hizbiyah, yuk ada jamaah, ada rombongan dari Jakarta sebanyak berapa, 200-300, dimana yuk, bismillah, soalnya kepingin tahu kediaman Mbah Wahab, tidak hanya ke makam saja tetapi ingin tahu di mana Mbah beliau itu tinggal. Ternyata Mbah Wahab tinggal adalah di depannya masjid, sehingga mangku masjid ya. Jadi ini kediaman beliau. Rumah ini sudah 1 abad lebih ya, 1 abad lebih, karena membangunnya ini saya belum lahir dan ibu saya memang ibu yang terakhir, sehingga membangun ini ketika Kiai Wahab dengan ibunya Pak Wahid anak yang pertama, maka rumah ini 1 abad lebih, mungkin 150 tahun. Jadi alhamdulillah hanya dipoles-poles saja, mana yang bocor dibetulin, karena kami tidak berani merubah apa yang ada. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati dan kami banggakan, itu pertama yang saya berikan oleh-oleh Nariyah. Jadi kalau melakukan per orang setiap hari bisa dilakukan 7 ya, bisa dilakukan 7. Saya mengharap itu sebaiknya istiqomah. Jadi kalau mau subuh ya subuh terus, karena Mbah Abah Kiai Wahab Hasbullah menyanyikan doa si mustajab itu adalah istiqomah. Tidak jumlahnya banyak, tapi istiqomah itulah yang menjadi mustajab. Apalagi kalau nanti tiap PC sudah niat hari apa kita kumpul untuk membaca itu, apakah dengan Zoom dan lain sebagainya, insya Allah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena DKI itu masya Allah, ya? Masya Allah, lain dari yang lain, kota-kota yang lain, sangat dahsyat, tantangannya juga besar, gitu, oh gitu, ya, tantangannya besar, ya, yang dihadapi juga masalahnya besar, dana juga membutuhkan dana besar, semuanya besar, tapi kita harus yakin dengan Nariyah semua akan bisa cair dan semua akan bisa dilalui. Allahumma amin. Nah, dengan niat, apalagi kelompok ini nanti diniatkan melancarkan Pak Saifuddin menjadi DPD. Insya Allah pesan saya, kalau sudah jadi DPD tolong dimong. Dia apa itu dimong itu? Dirawat. Tidak apa sedikit, tapi berbagi semua rata. Siapa tahu kalau merata ke cabang-cabang, Allah angkat jadi ketua wilayah. Kita nggak tahu semuanya. Dengan jariah itu insya Allah akan memudahkan segala urusan, akan diangkat derajatnya, karena as-shadaqatul nah. Jadi kalau yang senang sedekah, insya Allah akan diangkat derajatnya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan ini kan di rumahnya dalam kesepuhan Mbah Wahab, jadi saya yang bagian penjaga gawang. Jadi ya rumah saya tanya, ya rumah di sini memang ada amanah di sini, sehingga ya di sinilah mudah-mudahan di rumah kesepuhan ini kita menghantar mendoakan Pak Saifuddin, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan kemudian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan diangkat menjadi DPD. Pesan saya sebagai budinya, saya budinya karena kakaknya Bu Hizbiyah, saya titip ketika dapat kemuliaan, ketika dapat rezeki, tolong disebar. Soal jumlah relatif, tapi kesapaan itu harus. Dengan sapa saya yakin pasti Allah akan mengangkat derajatnya, dan Allah akan bisa, kalau apalagi jadi ketua wilayah, tambah kenceng nanti ya, tambah kenceng nanti untuk memperhatikan. Allahumma berharap boleh ya Bapak Ibu? Boleh, alhamdulillah, insya Allah. Yang kedua, ini ada tambahan lagi. Kiai Wahab ini selalu di dalam menghadapi permasalahan. Apakah beliau ketika menjadi anggota DPA, Dewan Pertimbangan Agung di Jakarta dulu ada DPA, sekarang sudah nggak ada. Terus anggota DPR, anggota MPR, itu beliau selalu kalau ada permasalahan, apakah di NU mau muktamar, selalu membaca burdah, dan beliau
mesti meminta anak-anak pondok untuk membaca burdah itu selama perjalanan yang apa, atau muktamar ya selama muktamar, kalau ada pertemuan konferensi ya selama konferensi, itu selalu diiringi burdah oleh anak-anak. Jadi burdah ini adalah karangannya Imam Al-Busiri dan hanya 2 bait. Perlu kami sampaikan, 2 bait ini nggak semata-mata Mbah Yai Wahab yang mencari. Setelah saya mendengarkan cerita bahwa 2 bait ini satu ketika almarhum Kiai Wahab Hasbullah itu bermimpi ketemu Imam Al-Busiri, 2 bait inilah yang dibaca. Sehingga ini adalah, kalau Yai Ali Tulangan, burdahnya Kiai Wahab itu tidak sembarang burdah. Burdahnya Kiai Wahab itu ada kelebihan dari Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau burdah ini insya Allah kan burdah itu diselimuti. Jadi bapak ibu dalam perjuangan itu insya Allah akan diselimuti oleh Rasulullah SAW. Ketika diselimuti itu tenang, adem apa tidak? Adem, ayam karena diselimuti. Waktu panas ya nyaman, insya Allah selimutnya rasa dingin. Waktu dingin menjadi anget, ya. Jadi itu arti selimutnya selalu dilindungi, selalu mendapatkan berkah rahmat, dan insya Allah segalanya. Kalau Naria itu semangat untuk perjuangan, menghilangkan kerupekan, menghilangkan kesusahan, memudahkan segala urusan. Saya minta yang akan bangun itu ada riyadhah khusus untuk membaca itu, kalau perlu malam Jumat ya dibaca, ada kelompok untuk sebenarnya. Insya Allah itu akan mudah, ya mudah segala Allah, terutama mudah rezekinya ya, karena bangun itu ya yaitu fundraising. Jadi burdah ini Maulai Yasolnya, monggo saya ijazai, Maulai Yasolnya 3 kali. Abah pernah bilang burdah ini oleh ijazahkan pertama ya keluarga, kedua santri, ketiga warga Nahdlatul Ulama. Jadi Maulai Yasolnya 3 kali, Huwal Habibnya monggo, kalau mau di rumah 11, kalau mau kumpulan itu ya 4.000, kalau memang kumpulannya sedikit ya dibuat 100. Jadi ada jenjangnya. Kalau 1.000 itu sebaiknya malam Jumat karena banyak ya, jadi itu bisa dibagi-bagi. Kalau saya biasanya punya hajat itu ya 1.000 ya, 1.000 itu sudah saya lakukan beberapa item, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu contoh ketika anak saya mau ujian waktu itu ke negeri, setelah dari SMA Al-Azhar untuk ikut negeri, begitu sekarang daftar, malamnya saya setat tiap malam 1.000, tidak berhenti sampai ada pengumuman. Saya tidak riak, hanya memberikan kemantapan, keyakinan, karena orang wirid riyadhah kalau artinya mantep, tidak, kurang khasiatnya, kurang faedahnya. Jadi ketika mau riyadhah ya noto hati, bismillah, tawakal Allah, insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya orang riyadhah. Begitu ujian saya baca malamnya sampai ada pengumuman. Apa Bapak Ibu yang terjadi? Di UI lulus, di IKIP lulus, dua-duanya lulus. Akhirnya dia bingung, mana Bu Istiqor? Sudah di UI itu kan kedokteran, sudah di situ, kalau di sana pendidikan. Nah itulah satu contoh. Jadi kalau Bapak Ibu putranya mau apakah mau ujian atau mungkin mau dapat apa, diangkat dari jabatan apapun, itu aja orang tua riyadhah, terutama ibu ini riyadhah itu insya Allah akan bisa berhasil. Dan alhamdulillah dari keluarga ini semua melakukan itu, termasuk yang rajin itu Ubed, sekarang diangkat kembali jadi apa Ubed? Mana Ubed? Dewan komite penyiaran ya, dulu pertama, kedua enggak,
Terus ketiga ini saya bilang, kamu riyadhah silaturahmi kepada muassis, terus itu baca terus, begitu tes baca terus. Alhamdulillah sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bet ya. Jadi ya memang harus berjuang, tidak boleh memenangkan sesuatu wiritane saenake, tangi benginya nggak dilakukan. Kata Gusti Allah, ini kok nggak serius. Nah, itu yang harus dilakukan. Itu juga Bapak Ibu semuanya, insya Allah perjuangan di NU sepenuh hati akan dijaga kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Fatihahnya monggo silakan ditulis. Pertama Rasulullah, ya. Ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketiga karena Nariyah, karena Burdah Imam Al-Bushiri. Keempat ya Kiai Wahab, karena yang memberi ini adalah Kiai Wahab. Itu yang untuk Burdah. Tapi kalau Nariyah, ya saya mendapatkan ini pertama dari Kiai Wahab, kedua dari Mbah Mangli, Mbah Mangli Jawa Tengah. Mungkin yang sepuh-sepuh masih ingat ya, Mbah Mangli itu. Ketika saya mau diangkat anggota MPR, saya sowan, akhirnya monggo rumah Buddha maos Nariyah. Kalau waktu itu saya diberi tiap waktu segelas, sehingga sehari itu 55. Ini dari Mbah Mangli ketika saya mau menjadi anggota MPR. Jadi itu ketika saya sowan kepada Cak Wahib, saya waktu itu memang bingung, karena yang sewu sekarang kan beda, partai apapun dua dikeluarkan nggak masalah. Kalau dulu kan lain, beliau Golkar, saya diangkat dari P3. Saya bingung, saya sowan ke Cak Wahib, gimana Cak, saya nerima apa enggak? Panjang kan Golkar, saya di P3. Wis gonmu nak ngene kono, perjuanganmu nak ngene kono. Aku senang gini, soalnya Quran itu butuh fight, butuh dan lain sebagainya. Karena sudah dapat izin, maka saya melakukan itu, dan alhamdulillah akhirnya dikasih bekal apa? Nariyah, Burdah dari Cak Wahib, terus akhirnya Nariyah dari Mbah Mangli. Nah itulah Bapak Ibu, semua itu kalau dilakukan dengan riyadhah, dengan wirid yang istiqomah, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kejayaan, kemuliaan di dalam keberkahan di dalam hidup di dunia muda. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan.